anakku nanti dinikahin orang mau dikasih tahu tempe tiap hari nggak mau. Janganlah. Iya, anakku kebawain mobil sana sini mau dibonceng motor, nggak mau aku. Nggak mau aku. Kayaknya ada sedikit curhat ya ini. Ya, makanya mau aku. Pokoknya kamu melihat orang tuh jangan kamu lihat gini, oh, laki-laki itu baik. Orang modal baik itu menikah modal baik kagak ada. Orang kalau belum punya uang, modalnya sekarang sama kamu cukup satu, baik aja. Orang dulu nggak ada sosial media, nggak ada sosial media, ada menikah, TikTok, omah ndek bangun gedek di sini wong loro, gak ono TikTok, gak ono wong lewat muka ayo operasian, gak ono wong lewat itu apa namanya wajahnya dibenang, nggak ada orang lewat infus whitening itu nggak ada. Lah sekarang mau hidup apa adanya lewat iklannya Melval. Infus whitening ya kan? Bener, apalagi yang hasilnya nggak kaleng-kaleng ya. Berdua dinikahin nggak apa-apa wis mi badanmu kayak gini lewat iklannya langsing 12 minggu punya Melval. Kasih do wis hidup apa adanya. Hai Comel, hai. Good morning. Morning, Kak. Siapa? Aku dikasih siapa ini? Penampilannya beda. Ini ya, produk terbaru ya. Baru launching. Baru launching ya. Fresh from the oven. Benar. Ini saya kali ini ditemani sama Bella Sandra. Nggak salah ya? Benar. Soalnya biasanya cuma Bel gitu ya. Bella Sandra Putri Indonesia. Putri Indonesia Jawa Timur 2019. Luar biasa. Ya. Biasanya saya ditemani ukti-ukti, tapi uktinya ini lagi pindah alam. Lagi pindah kota. Kadang masih menemani sih. Nah itu. Bella sekarang kesibukannya apa? Kita lama banget ya. Kemarin pas ketemu kan pas kamu treatment itu. Iya, ya. benar. Hidungnya guys, hidungnya sekarang udah kayak bule loh. Hidungnya kayak bule ya. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya ya tetap model, terus masih aktif kayak sosialisasi gitu-gitu. Masih diundang-undang masih. Masih ya, masih sibuk dengan itu ya. Masih seputar itu. Pokoknya kesibukan Putri Indonesia lah ya. Gitu-gitu aja. Gitu ya. Tapi ini sedikit kita buka, bukan aibnya ya. Pokoknya cerita. Kita ngulik sedikit. Cerita. Cerita ya. Pengalaman. Sedikit, ya. Jadi ceritanya itu Bella Sandra itu juga termasuk pernikahan dini ya? Iya benar ya? Benar. Umur 20 ya? 21. 21 tuh dini kagak sih? Terburu-buru. Ya? 21 tuh dini kagak? Dini ya? Semi dini ya? Hampir. Kalau dini banget itu 15, 16, 17 ya? Iya. Ya oke. Nah semi dini lah bahasannya apa terserah kalian lah. Nah itu umur 21 ya? 21. Ini adalah bukti dan fakta nyata. Maksudnya pernikahan dini itu dihindari saja. Iya benar. Jangan terlalu terburu-buru ya. Dihindari karena baru ini lagi memproses itu juga ya, divorce juga ya. Nah itu memang nyata pernikahan dini umur-umur yang masih dini itu belum siap untuk menyatukan visi-visi, untuk menyatukan satu pikiran, menyatukan perbedaan ya. Menyatukan dua keluarga. Dan itu problemnya pasti utama tetap biasanya ada di materi. Ya. Ketika materinya, ketika keuangannya belum mumpuni, belum settle, kita untuk membangun keluarga bahagia itu pasti mempengaruhi itu. Tapi udah siap ya? Udah siap, insya Allah. Udah siap ya? Jalan terbaik. Dengan tantangan. Bener. Udah dijalani aja. Kita harus menghargai diri sendiri juga. Jangan sampai mengorbankan diri sendiri demi orang lain gitu aja sih. Tapi di sini nggak ada perselingkuhan, nggak ada apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Memang murni ya karena. Nggak ada apa ya karena orang ketiga, bisa dibilang orang ketiga. Orang ketiga itu mertuanya ya? Mertua juga orang ketiga ya? Kan? Nah, aku kalau orang ketiga suka setan nih. Orang ketiga ya? Kan itu mertua sama aja orang ketiga ya? Gitu. Oh, iya sama aja kan. Jadi orang ketiga itu kan belum tentu itu selingkuh untuk apa ya, pelakor atau apa. Intinya ada orang ketiga.
Ya pokoknya apapun itu nanti nextnya kita akan kupas sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau ada yang beritanya mirip-mirip pasti akan saya kupas lagi. Pasti akan saya habisin. Nah, semoga pokoknya saya doakan semoga Bella Sandra juga bisa menempuh dunia baru. Amin. Maksudnya setelah sekian 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun bagai burung dalam sangkar. Bener. Aktivitas juga terbatasi ya? Sangat terbatas. Aktivitas juga terbatasi. Nah, semoga sekarang bisa memulai karirnya lagi. Amin. Tidak ada kata terlambat, masih usia 25. Sama kayak usiaku. 25. Aduh. Usiaku, kenapa kamu ketawa? Emang sama usiaku. Hah? Duanya gelinding. Asli itu usiaku. Aku tuh cuma pura-pura tua KTP-ku. Kamu tuh nggak lihat wajahku. Oke. Kali ini kita akan membahas apa, Rahel? Part 2. Oh, ini sudah pernah kita bahas ya? Sudah pernah, Ibu. Aku kemarin punya YouTube viral, dihapus my YouTube. Ya. Iya. Ada kakek-kakek yang apa itu kemarin tuh? Itu Gorontalo tuh lo Kak, tahu nggak? Yang guru Gorontalo sama. Oh iya tahu sama yang lagi viral-viralnya itu ya. Itu pembahasan kebanggaan itu. Hilang. Ya udahlah kita bahas ini lagi ya. Itu boleh nggak kita bahas lagi ya? Oh, nggak boleh ya? Bosen ya nanti ya. Oke. Ini yang part 2 ya. Boleh. Boleh, silahkan Dester. Aib Paula Verhoeven terbongkar, istri Baim Wong ternyata free transfer ratusan juta ke perselingkuhannya. Isu perselingkuhan yang melibatkan Paula Verhoeven semakin memanas. Vista Putri, sahabat dekat Baim Wong, memberikan pernyataan mengejutkan terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Baim tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif yang beredar di media sosial. Menurut Vista, hubungan antara Paula dan selingkuhannya sudah sangat serius. Dia mengungkapkan bahwa Paula diduga kerap mentransfer sejumlah uang yang cukup besar kepada pria tersebut. Dalam jauh, yang bisa dibilang jauh sampai transfer uang. Ungkap Vista dengan nada serius pada Rabu 16 Oktober 2024. Yang lebih mengejutkan, Vista mengungkapkan bahwa Paula diduga diperintahkan oleh selingkuhannya untuk melakukan transfer uang secara berkala. Besar pokoknya jadi kong king kong. Diajarin gitu loh, terang Vista. Baim Wong sendiri mulai merasakan kejanggalan ketika pengeluaran bulanan keluarganya tiba-tiba membengkak drastis. Awalnya mungkin cuma 70 juta jadi sampai 120 sekian. Ini apa aja gitu, ujar Vista menirukan ucapan Baim. Lebih lanjut, Vista menegaskan bahwa Baim Wong memiliki sejumlah bukti kuat terkait dugaan perselingkuhan ini. Semua ada buktinya dan awal pertama kali Baim mengetahui itu juga ada bukti tegasnya. Meskipun enggan memberikan detail bukti-bukti tersebut, ini siapa sih? Heran aku. Jangan-jangan cuma pansos nih ya. Putri juga secara belak-belakan menyebut sosok pria yang diduga selingkuhan Paula adalah karyawan kantor Baim. Menurut Vista, Paula dan pria tersebut sama-sama saling curhat hingga akhirnya merasa nyaman satu sama lain. Paula sering ditinggal Baim keluar kota. Kejadian itu di rumahnya, jelas Vista, yang mengatakan bahwa Baim mengetahui dugaan perselingkuhan itu dari asisten pribadi Paula yang merasa kasihan pada Baim dan akhirnya memperlihatkan bukti-bukti terkait. Satu persatu aib Awalnya mencintai, endingnya saling menjelekkan. Apalagi disupport sama ada kompornya ya. Itu apa namanya? Jadi itu terbukti ya? Ada buktinya? Atau cuma menjelek-jelekkan aja? dugaan, tapi itu si sahabatnya itu diceritain sama si Baim. Tapi itu valid nggak sih? Nah itu sahabatnya nggak tahu beneran apa enggak. Jangan-jangan sahabatnya cuma pansos lagi ya. Iya. Sekarang zaman banget. Jangan cuma saling bantu ya. Tapi saling pansosnya support, parah sih ya. Kak kalau sampai ngerusak kayak gitu. Coba komennya. Bentar, ini masih kurang wajib. Hmm. Nah jadi itu tadi si Paulanya itu kayak satu persatu aib Paula Verhoeven terbongkar, istri Baim Wong ternyata Jadi sering transfer si lakinya. Tapi kan kita Tapi BTW Paula itu temanku show waktu di Jakarta. Oh ya, kamu coba aja telepon sekarang deh. Beneran nggak kamu transfer? Klarifikasi di sini. Iya, klarifikasi di sini gitu ya. Oke, kita sekarang lihat Niko itu siapa? Niko ini yang ditransfer itu loh, Pak. Ngapain sama Niko? Niko itu siapa? Ya itu tadi kata Kak Bella yang dugaan selingkuhnya sama Niko. Oh, katanya. itu selingkuhannya Paula namanya Niko. Oke. Terus tapi belum tahu buktinya ya, lakinya siapa ya? Tapi si Mbaknya memang nggak mau memviralkan buktinya.
Ya kalau memviralkan bukti dia membantu lakinya itu naik Iya, daun benar. dong. Iya ngapain? Sama Kalau aku mah aja. enggak, aku simpan Rugi aja. ya. Ntar kalau bayangin bisa selingkuh sama istrinya Paula, Pak Im, iya. sama Paula. Besok dikontrak main sinetron dia. Kan Indonesia kayak gitu. Iya, Makanya langsung Bella, diundang kau ke buat gosip kayak gitu aja wes. Ais. Enggak apa-apa wes, aku support Jangan, nanti. Aku jatuh, yang Kak, jatuh, memviralkan. Kak, ya. Nggak. Nah, itu terus tapi kalau benar dimaksud selingkuhannya Niko, bedanya gemuk, rambutnya panjang, kayaknya kok nggak mungkin. Niko tuh sama, banyak udah tahu kayaknya ya. Jangan TF ke orang lain, buat diri sendiri sama anaknya aja pas-pas. Itu iya. Jangan TF ke orang lain, buat diri sendiri sama anak aja. Oh, yang Bu Titis itu ya curhat ya. Ya ngapain kamu punya cita-cita juga transfer ke orang lain? Kau aneh-aneh aja ya. Terus ya sekarang kalau yang kemarin kan semuanya membenci membenci Baim untuk pokoknya netizen Indonesia tuh gampang banget Dikomporin satu hari dikasih ini langsung bela ini, satu hari dikasih ini langsung bela ini, gitu kan ya. Bener. Ini sekarang keluar gitu aja, nggak jelas juga tuh ceweknya siapa yang tadi ngomong itu. Bener. Filternya minta apa, nggak apa-apa sih pakai filter, tapi jangan jangan temen-temen parah, gitu. iya. Jangan temen-temen gitu ya. Gak karu-karuan ngomong kayak Ntar gitu. aslinya gimana? Iya ini makanya. gimana? Nah maksudnya tuh kita juga nggak jelas siapa yang ngomong. Netizen maksudnya itu loh Bella ya, jangan Harus terlalu bijak. jangan terlalu ada kompor satu semuanya Ikut, nyulut, iya, ada kompor benar. kan netizen Indonesia gitu. Dia dapat peringkat dunia kan ya? Iya. Peringkat dunia apa tuh Rahel? Netizen Indonesia peringkat dunia Kedua, pokoknya yang gampang. Ya, Oh, emang, barbar. jadi dia satu itu aja misal disuruh satu aja ada yang komen nih, misal kayak kemarin satu aja ada yang komen, ya nggak apa-apa lah itu Pak Iwang tuh suka bandingin apa Banding-bandingin langsung sama anak serut kita. loh. Sekarang satu aja komen ngeluarin buktinya ini semua langsung serut Langsung, gitu. iya. Langsung nggak punya Cepet pendirian banget. loh. Kayak Bu Amel Pelan-pelan dong loh. pendirian selalu di tengah ya. Siap, Bos. Comel tuh selalu ngasihnya tuh di tengah. Jelekin dua-duanya tak jelekin. Iya, bener. Ya kan? Baikin dua-duanya aku Dua-duanya baikin. dibaikin. Gitu loh jadi orang konsisten aku setiap minggu itu. Nggak pernah bela ini gitu ya. Ih, Masya Allah. Gak ada persahabatan dekat antara laki-laki dan perempuan. Itu hubungan Mbak Im sama Miska perlu dipertanyakan. Tuh kan. Setuju nggak, Bu? Kalau misalnya Setuju. ada persahabatan, Tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada. Kalau sampai ada persahabatan, nah laki-lakinya itu harus dipertanyakan. Laki-lakinya antara laki-laki dan tidak. Tapi memang sih tergantung, maksudnya pertemanan seperti apa ya. Kalau relasi kerja itu iya, tapi kalau sampai bersahabat tuh biasanya tidak ada. Pasti laki itu ya bersahabat sama perempuan pasti ada maunya. Ada maunya. Pasti ada maunya, entah pengen jawil, pengen nyuwil, pengen nyosor, pasti ada maunya. Iya, itu memang laki seperti itu. Perempuan pun sama, mau menerima dia sebagai sahabatnya, dia pasti akan punya harapan lebih. Iya, Bukan sekedar teman. Iya. Rata-rata gitu ya, pengisi waktu mungkin, energi waktu itu mungkin. Selingan mungkin. Selingan gitu kan, nanti kemana ada temennya gitu. Ada komen apa lagi yang menjulit dunia? Tapi Bella kan pernah ada di banyak berteman dengan beberapa artis dulu kan, Iya. maksudnya bareng ya atau pas di Jakarta gitu. Melihat kehidupan mereka itu seperti apa Bella? Bener nggak mereka tuh suka membuat gosip, pansos gitu? Sebenarnya yang buat gosip bukan mereka sih Kak. Mereka ya udah jalan sesuai ininya aja. Maksudnya kalau show ya show, kalau kerja ya kerja. Cuman mungkin netizennya aja ya yang terlalu. Justru yang memviralkan kan netizennya ya. Dan mereka sih kalau aku lihat ya, maksudnya ya udah jalan aja kayak hidup biasa. Ya dia juga manusia biasa ya, pingin posting aja kali Iya, kan gitu ya. Lah yang rame siapa? Benar, salah mengartikan itu yang susah Kak. Salah mengartikan. Mungkin kan waktu itu Pak Iwang pengennya ya udah curhat ke siapa sih? Ya udah curhat, dia punya akun sendiri, curhat ke akunnya sendiri dong. Iya. Ya kan? Tapi yang rame netizennya. Ya, nah sekarang mungkin curhatannya diperkuat dengan sahabatnya ya terserah dia ya. Sahabat atau sahabat pertanyaannya ya? Iya, cuman memang kalau
maksudnya kalau memang benar-benar selingkuh ya janganlah, kan maksudnya eman ya, sayang sudah berhijab ya udah cepet-cepet divorce biar cepet-cepet nikah lagi sama orang yang disenengin gitu loh. Tapi ada loh Kak klarifikasinya si Paula. Oh iya? Ada. Yang ini mana kita nggak punya jejak klarifikasinya? digital ada. Coba klarifikasi. Itu bercerita Paula. tentang apa itu? Dia bercerita tentang itu nggak benar, terus jangan seperti ini, jejak digital tuh pasti ada, kasihan anak-anak kita nanti. Itu dia klarifikasi kayak gitu. Sekali lagi saya mohon maaf untuk anak-anakku kayak gitu. Viral Kak. Dia klarifikasi bahwa itu nggak benar ya. Iya. Ya semoga memang nggak benar ya. Oh ini. Ini berhijab, tiba-tiba berhijab ya? Iya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Kan? Ya. Tapi kita ya nggak tahu ya. Iya benar. Percaya, Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Oke. Sudah. Dan untuk anak-anakku, Nggak kepanjangan, kita nggak selesai-selesai nanti bahas ya. Nah udah, ini nggak bisa dicepetin kayak WhatsApp lah. Iya kan, kalau bisa dicepetin kan. Ini terlalu menghayati nih. Aduh, memang saya tuh juga bingung ya. Kita kadang bingung mau mengomentari. Jadi kalau di sini tuh saya jarang sih mengomentari. Cuman biasanya kita mencobalah dari sisi kita sendiri, misal diposisikan di antara keduanya gitu ya. Karena kadang tuh gak ada yang bisa dipercaya di sosial media itu. Gak ada yang bisa dipercaya. Hari ini dia posting bahagia, besok bisa bunuh-bunuhan. Hari ini dia posting kekayaan, besok dia nyatanya miskin. Iya. Nah, jadi di sosial media tuh gak bisa hari ini posting kebahagiaan sama ini besok bisa ini cerai. Nah itu namanya sosial media. Kita kan nggak bisa melihat dari sosial media. Percaya ain nggak sih Kak? Hah? Ain. Apa itu? Penyakit ain. Oh, Makanya kalau misalnya kata orang tuh apa itu? Aku kasih tahu dong. ini nih, kayak misal kita nih lagi seneng-seneng tuh, misal kita story di IG, terus ada yang nggak tahu ya, kan banyak yang lihat kan, ada yang bilang ini, maksudnya ada yang nggak suka sama kebahagiaan kita, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri kan? Iya. Makanya kalau dalam Muslim kita tuh kalau melihat orang yang lebih atau kita tuh kagum sama orang, suruh bilang Masya Allah. Biar gitu nggak kena mata ya. Itu kan juga kepercayaan juga ya. Maka terus gimana caranya? Aku berarti bener ya, aku nggak mau pamer suamiku loh. Udah bener tuh berarti ya. Oh iya. Berarti udah bener ya. Makanya aku mau posting tuh nggak berani. Oh gitu. Iya. Jadi ya udah aku sembunyikan aja gitu. Biarlah gosip yang menilai gitu ya. Iya. Makanya saya takut kena mata orang itu loh. Iya, emang Kak. Iya makanya. Emang sebenarnya juga kuat ya. Tapi emang nggak tak pamerin. Jangan. Ntar datang pelakor Kak. Nanti aku kenalin deh suamiku ya. Oke.
siap. Aku kenalinnya cuman bisa aku telepon gini kan, halo, oke, mau kenalin sama Bella, ya oke, tutup, terus aku kenalin, udah Bella, udah aku kenalin. Gak kayak gitu kan? Itu bukan kenalin ya? Ya, nanti kan takut diambil orang. Oh iya. Nggak sengaja aku sembunyiin. Ini semua mereka nggak ada yang tahu. Wah, kacau Nggak ada yang sih. tahu, semua nggak ada yang tahu. Simpen sendiri aja Aku Kak ya. simpen sendiri aja. Nah itu ya nggak apa-apa lah ya buat ini kita sendiri. Nah itu satu pesannya Bella ya. Ini sebenarnya menarik kagak sih di ini, heran aku. Yang kamu suruh aku membahas ini menariknya di mana? Sampai part 2 ini. Part 2 soalnya ini kan ada, tadi kan ada berita yang dari itu tadi. Heeh. Ternyata juga ada klarifikasinya. Oh, Waktunya masih panjang nggak Bu? klarifikasinya itu loh juga nggak tahu ya. Ini. Klarifikasinya terlalu dalam. Mendalam. Terlalu dalam gitu loh klarifikasinya ya. Udah selesaikan dunia dulu lah. Iya. Jangan ngomong-ngomong yang panjang tentang nanti akhirat bagaimana gitu loh. Yang Selesaikan real urusan dulu. realnya dulu gitu. Iya. Duh, aku trauma kalau ada orang-orang bahas itu tuh. Terus tapi tadi kan saya tanya ya, sempat saya tanya Bella. Jadi di sana tuh sebenarnya ya artis yang menjalani hidupnya. Iya. Tapi bener Seperti nggak sih? biasa. Bener nggak sih kalau? Tapi ini kan real untuk naik gitu ya, untuk misalkan nih artis nih udah mulai nggak laku gitu kan ya. Terus dia mau supaya naik lagi, kadang mereka suka bikin gosip ya. Contoh misalkan yang suka bikin sensasi itu kan Nikita Mirzani ya. Iya. Sekarang damai loh sama anaknya. Iya sih, tapi kan kita nggak tahu juga Kak ya, anaknya Ya. kan masih di ini, masih di tempat yang aman. Kadang katanya. kita bingung ya, itu bener nggak? Maksudnya untuk menaikkan nilainya lagi supaya laku lagi, mereka harus membuat kayak gitu. Nah, bisa jadi sih Kak. Satu ini maksudnya ya udah ada masalah ya udah di-up sekalian aja. Karena sebelumnya kan juga sudah ini si Loli sama Fadel ya. Gitu. Jadi biar jadi sekalian Biar ya, jadi itu contoh sekalian, ya. Jadi gini kalau misalkan ada kasus, aku ada kasus dia ya udahlah biar jadi sekalian gitu ya. Cuman yang aku tuh salfok sama yang itu, yang ceweknya temennya Baim. Oh, Vista Itu Sister. filternya ya apa, cari dong. Filternya aku enggak aku nggak salfok apa-apa, cuma salfok sama filternya. Sama filternya bisa mulus, bisa blok matanya gitu ya. Sini begini. Tapi enggak kok, tapi Melval saya lagi campaign no filter untuk saya sendiri. Jadi memang saya mau menunjukkan bahwa dengan rajin treatment, dengan kita menjaga diri, boleh sih filter. Saya nggak menyalahkan orang pakai filter, ya sah-sah aja. Iya. Kalau aku sering pakai filter soalnya takut takut diguna-guna sama Rahel. Jadi orang biar terima fotoku ya. Jadi biar nggak tembus katanya kalau pakai filter gitu ya. Cuman memang dari Melva sendiri kita campaignnya adalah no filter. Apalagi? Itu filternya. Iya makanya itu gila ya filternya ya. Itu ketemu langsung gimana ya? Cari yuk. Hah? Cari yuk. Makanya ketemu Vista tanpa filter. Saya cuman itu salfok. Cuman gini, satu pesan saya, maksudnya kalau semua orang kan bisa mengalami pacaran pun mengalami putus, pacaran lagi bisa putus lagi. Begitu juga orang rumah tangga Iya, juga mengalami putus juga. Jadi sekarang kan Bella juga sudah mengalami fase seperti itu juga. Jadi kalau saya boleh berpesan, kalian itu memulai semuanya dengan baik, memulai semuanya dengan menyatakan cinta ya, Iya, memulai semuanya dengan kesiapan. Ada baiknya berpisah pun juga ya udahlah, Baik-baik, diem iya, gitu aja. Nggak perlu ada yang Saling menyerang. beritakan berlebihan, tidak perlu ada juga yang diklarifikasi berlebihan. Nggak usah ngurusin netizen itu menyulut atau apa, udah biarkan aja. Kan Tuhan dan waktu yang akan menjawabnya menurut. Daripada jelek-jelekan orang menilai itu apa sih gitu kan ya. Receh banget gitu loh ya. Toh juga pasanganmu itu juga pilihanmu sendiri. Iya, benar.
pasanganmu dulu tuh pilihanmu sendiri, keputusanmu sendiri. Jadi kalau kayak Bella tuh kayak gini sudah misalkan udah divorce ya, semuanya yang udah putus apa tuh sudah. Jadi pilihanmu sendiri, keputusanmu sendiri ya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diputuskan. Nah, harus bisa menerima resikonya juga. Jadi semuanya belajar dewasa dan bijaksana. Benar. Nah, gitu ya. Bener banget, Kak. Nah, ini sekarang dari Bella ya, yang masih usianya sama kayak saya. Kalau saya kan udah terkenal bijaksana dalam usia saya yang masih kecil sih. Itu udah terkenal. Nah, sekarang Bella ini yang lagi di fase itu juga mungkin melihat maraknya perceraian di usia yang seperti Bella, terus maraknya pernikahan yang anak kecil udah menikah, anak kecil udah punya anak kecil, bayi udah nyuapin bayi udah gendong bayi. Itu pesan Bella Sandra itu, boleh kalau mau berpesan, kan sudah melewati sendiri loh ya. Masih bukan proses, Kak. Masih proses untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi, dan ndak enaknya seperti apa. Jadi kita bisa kasih edukasi, jangan sampai lagi itu ada dini-dini, ada pernikahan dini, baik pernikahan yang buru-buru. Nah itu boleh Bella Sandra. Ya kalau dari sisi aku Kak, dari pengalaman ya, yang pertama jangan buru-buru, yang kedua harus saling mengenal satu sama lain, dan nggak hanya satu sama lain pun, keluarganya juga harus. Maksudnya kita juga harus mengenal keluarga ini seperti apa. Jangan sampai di depannya begini, nanti kita sudah menikah semua pasti kelihatan. Dan harus menerima kekurangan dan kelebihan pasti. Tapi jangan sampai toksik sih kalau aku bilang. Jangan sampai misal nih ya, namanya rumah tangga itu kan pasti berusaha bersama. Kalau cuman yang satu berusaha, yang satunya nggak boleh berusaha kan nggak usah berumah tangga lah intinya ya. Tapi di sisi lain yang si satu ini mau bantu cuman dari pihak orang tuanya yang jangan, anakku nggak pernah susah dari kecil. Lah emang dipikir kita ini dari kecil susah? Enggak lah, namanya juga orang rumah tangga kan. Dimanapun apapun yang bisa jadi duit selama itu halal ya kita kerjakan. Apalagi kan aku udah punya anak kan. Anakku 2. Yang satunya udah meninggal, yang satunya sekarang umur 2 tahun. Berat banget sih Kak ninggalnya. Berat banget ya. Kangen, tapi di sisi lain kalau video call ntar dia nangis. Nggak apa-apa. Makanya itu semua itu resiko. Jadi harus pikir berkali-kali lipat untuk menikah. Untuk menikah yang karena belum siap, jangan berkali lipat untuk menikah. Ntar orang nggak mau menikah semua. Ntar nggak cukup saya nggak mau menikah. Karena saya udah punya sih. Kadang lupa karena suami saya nggak pernah saya tampilkan. Kadang tuh lupa kalau saya punya suami. Suka lupa aku nih udah punya suami. Terus pinginnya ada lagi, nah itu kan repot ya. Susah itu sih, jangan. Repot nih ya kan, makanya ditampilkan salah, ditampilkan diambil orang, nggak ditampilkan saya suka lupa. Nanti aku nikah lagi salah, kan itu ya. Jadi mungkin jangan buru-buru menikah kalau belum ada kesiapan. Nah, kesiapan orang menikah itu utama itu adalah uang, mental. Uang, mental itu bisa dibangun dari uang. Iya beneran. Loh, ayo coba gimana coba aja. Mental. Iya, mental itu bisa dibangun dari uang. Misal ya, Faris nih misal punya uang. Dia mau dekatin Bella, ya kan misalkan ya. Dia kondisinya terbatas seperti ini, ya kan? Harusnya dia, aduh Bella cantik apa, aduh kan. Secara mental tuh dia kan tidak berani kan ya. Tapi secara uang, tapi kan karena ada uang. Oke, pede aja lah, karena aku udah uang. Itu bangun mentalnya nggak? Iya. Bangun Sekarang, percaya diri sekarang menikah, mental mau hidup mandiri berdua nih. Kita menikah, spread, menikah ya. Suami istri pernikahan, mau hidup sendiri, mau mandiri. Kalau mentalnya misalkan nih belum terlalu kuat. Aduh, bisa nggak ya lepas dari orang tua? Aduh, bisa nggak ya nanti aku masak sendiri? Aduh, bisa nggak ya aku sendiri? Tapi kalau dia punya persiapan uang banyak, bisa-bisa aja. Benar. Uang itu bisa membangun mental. Uang itu segalanya. Tapi iya. Uang juga
juga bisa membangun mental dari baik jadi nggak baik juga bisa. Bisa Nah, banget. contoh ya, orang-orang tua yang kayak nih, kan mudanya belum nakal. Nah, dia Tuanya tuh pengen nakal. nakal, ya kan? Dulu mudanya mau nakal tuh nggak berani. Nggak punya uang. Terus tua udah ada uang, mau nakal jadi berani. Ini uang bangun mental, segala mental Iya. nih. Macem-macem. Macem-macem. Nah, itu maksudnya. Memang utama itu kesiapan adalah memang materi. Karena Iya. apa? Orang menikah nih butuh tinggal sendiri, mau kontrak, mau kos, mau apartemen, mau beli rumah kan butuh uang. Iya. Kalau kamu tidak bisa keluar dari rumah orang tuamu, jangan menikah. Bener. Karena keluarga nggak berapa sih 1000 banding 1 mungkin bukan mertua itu nggak baik, bukan, tapi namanya rumah tangga itu nggak baik, 2 rumah tangga jadi satu Jadi atap. satu, apalagi satu atap ada 2 ratu. Apalagi mas sepupu ponaan-ponaan itu, Wah. bisa giliran tuh. Ipar adalah maut. Iya, gitu nggak bisa. Jadi maksudnya tuh rumah tangga udah komit menikah, dibangun berdua, ya berdua aja. Benar. Apapun kondisinya ya berdua aja. Mau kos, mau ngontrak, mau apa. Mau makan nasi sama Ya. garam aja itu udah. Nah, tapi yang kalau aku penting sih nggak berdua. mau sih, nanti Iya kekurangan sih, Kak. protein, Bella. Jangan, Kak. Orang aku kerja sendiri untuk makan enak, ntar aku Iya, dinikahin iya, orang iya, makan iya, sama iya. garam. Kakak, aku nggak ada cinta nggak apa-apa. Yang penting nggak makan Nggak garam. mau, iya nggak mau. Pokoknya karena kamu masih umur 25, jadi mungkin kayak masih berharap pangeran naik kuda gitu ya. Kalau udah usia aku tuh pokoknya isinya uang. Kamu datang ke aku harus bawa uang banyak. Udah Iya, cukup. iya. Kalau nggak bawa udah nggak usah gitu. Percuma. Iya makanya. Nggak mau aku. Anakku nanti dinikahin orang mau dikasih tahu tempe tiap hari, nggak mau. Aku. Janganlah. Iya. Anakku kebawain mobil sana sini mau dibonceng motor, nggak mau aku. Nggak mau aku. Kayaknya ada sedikit curhat ya ini. Nah, makanya mau aku. Pokoknya kamu melihat orang tuh jangan kamu lihat gini, oh laki-laki itu baik. Orang modal baik itu menikah modal baik kagak ada. Orang kalau belum punya uang, modalnya sekarang sama kamu cukup 1 baik aja. Gak bisa, Kak. Nah, Kak, orang kalau sekarang ini kamu kenal orang. Dia sekarang lagi posisinya tuh nggak punya uang, misal tapi dia ngepres baik gitu ya, pasti modalnya baik aja udah antar kamu ke sana. jemput kamu ke sini, mesenin makanan, kamu sendiri yang bayar, ya kan gitu-gitu. Nah maksudnya tuh kayak itu. Nah anak seumuran kamu biasanya, aduh baik ya, aku dijemput, aduh baik ya, aku diantar, ditemenin. aduh baik ya, aku ditanya makan. Orang gak usah ditanya makan, waktunya lapar juga Laparnya makan. Nah, itu ya, maksudnya saya mau membuka mata anak-anak muda. Iya, benar. Yang mengalami ujian berat cukup yang tua-tua aja. Yang muda tuh udah ada tua-tua contohnya tuh diikutin aja yang baik gitu loh. Nggak usah remedi lagi. Ya. Bener, Kak. Nah sekarang fokusnya gitu aja. Intinya pernikahan siap itu kalau ada uang. Udah itu nggak ada ceritanya orang-orang dulu. Orang dulu nggak ada sosial media, Iya, nggak ada sosial bener. media, Nggak ada TikTok, menikah, ya. omah ndek bangun gedek di sini wong loro, gak ono TikTok, gak ono wong lewat muka operasian, gak ono wong lewat itu apa namanya wajahnya dibenang, nggak ada orang lewat infus whitening itu nggak Iya, iya, nggak ada. Lah sekarang mau hidup apa adanya lewat iklannya Melval. Oh, infus whitening, ya kan? Bener, apalagi yang hasilnya nggak Mau kaleng-kaleng ya. berdua dinikahin nggak apa-apa wis Mi, badanmu kayak gini lewat iklannya langsing 12 minggu punya Melval. Kak Sido wis hidup apa adanya. Gitu ya. Bener. Nah itu pesan sudah ya. Nggak usah di timing gitu ya. Ngomong aja sudah selesai. Iya, gini-gini. Nah tadi tuh kita udah sebenarnya sih gini-gini saya anggap kan receh ya Bella, cuman memang kita harus hadir menegakkan edukasi yang benar. Betul. Gitu kan ya, Benar. membuka lebar mata anak-anak muda dan cara pandangnya ya, Benar. cara pandangnya supaya bisa bermanfaat. Tadi dari Bella juga terima kasih udah mau share sedikit tentang pengalamannya juga ya. Kalau dari saya sih nggak sedikit sih, udah sering mengalami kegagalan. Gitu ya. Oke Bella ya, Thank nanti you so kita much, akan Kak. ketemu di minggu depan. Oke, see you next week. Bye.